Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang bahasan dosa-dosa besar dengan mengambil rujukan kitab Al-Ghabair yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Dengan tujuan tentunya kita memahami dosa-dosa besar ini supaya terhindar dari dosa-dosa tersebut. Kita sampai pada Al-Kabiratu As-Sabi'ata wa Salasun, dosa besar yang ke-37, yakni ar-riya. Qala wa ta'ala mukhbiran anil munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar tentang salah satu ciri-ciri dari orang-orang munafik, itu adalah yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Surat An-Nisa 142. Jadi riya ini atau mempertontonkan amal ini termasuk satu di antara ciri-ciri kemunafikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, surat An-Nisa 142. Yura'unan nas, mereka itu bermaksud dengan sholatnya. Jadi lengkap bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allaha. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'u ila shalah, mendirikan sholat tetapi kusala, sholatnya itu tidak sepenuh hati. Sholatnya itu barangkali hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau mungkin karena sungkan dengan sesamanya. Itu ciri-ciri munafik. Surat An-Nisa 142 ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian yura'unan nasa. Ini ada kaitan dengan materi kita. Dan mereka itu selalu mempertontonkan sholatnya itu kepada orang lain. Ya tentu dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Sehingga karena hanya kepentingan manusia yang dia cari, maka di dalam sholatnya itu mereka tidak ketemu dengan Allah. Mereka tidak mengingat Allah sama sekali. Illa qalil, kecuali hanya sedikit. Nah, ini riya, mempertontonkan amal. Ada lagi memperdengarkan amal. Ini namanya sum'ah. Jadi kalau riya ini mempertontonkan amal, kalau sum'ah itu memperdengarkan amal kepada orang lain. Itu kalau tidak karena saya, pasti tidak akan seperti itu. Nah, ini sum'ah, dua-duanya sama-sama berbahayanya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan tentang perilaku atau motivasi yang salah di dalam beramal.
kemudian disebut riya itu. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau merusak sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan umpatan-umpatan. Menyebut-nyebut sedekahmu itu, menyakiti hati yang menerima. Disedekah tetapi dengan kata-kata yang bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sehingga menyakiti perasaan yang menerima. Misalkan dengan kata-kata kilo takei Sawa menjalukan. Seperti ini akan tubtilus shadaqat, membatalkan sedekah yang kita berikan. Ditambah lagi dalam ayat ini, kalladzina yunfikuna malahu ria'an nas, seperti orang-orang itu yang mereka itu bersedekah tetapi mereka mempertontonkan sedekahnya itu, mempertontonkan. Makanya penyakit riya ini sangat rawan sekali. Seringkali saya sampaikan sampai saking sulitnya mendeteksi penyakit riya ini, oleh Rasulullah digambarkan seperti mencari semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Saking sulitnya dan tidak ada alat deteksinya. Maka kita harus melawan ini dengan semata-mata melakukan ibadah ini mukhlishina lahuddin, hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Dan karena memang untuk itu kita disuruh beribadah, bukan untuk yang lain-lainnya. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak, yang ketika kita beramal itu hanya semata-mata libtigha'a wajhillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya setan tidak bisa masuk melalui pintu riya ini. Karena kalau sudah riya ini, wah, rusak sudah ibadah kita. Terakhir saya sampaikan hadis Rasulullah SAW terkait dengan riya ini. Rasulullah itu bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan dari kamu ini wahai umatku adalah syirik kecil. Jadi Nabi itu tidak khawatir kalau umatnya ini melakukan kesyirikan yang besar, menyembah berhala, menyembah pohon. Insya Allah tidaklah kalau itu. Tetapi yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah syirik kecil. Jadi ar-riya. Ketika ditanya oleh sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ar-riya. Ya riya inilah syirik kecil yang tidak terasa, tapi kemudian karena ini melekat dengan naluri manusia. Manusia itu kan nalurinya itu kan senang dipuji dan sulit untuk menerima kritik. Itu naluri manusia. Maka ini yang kita lawan, sehingga sulit sekali. Maka ini harus by proses, berlatih terus. Bagaimana kita itu supaya dalam hidup dan kehidupan ini hanya tertuju kepada satu titik ketuhanan. Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi. Wahai Allah, hanya Engkau yang menjadi maksud tujuanku, dan hanya ridhomu lah yang aku cari. Sehingga dengan demikian keberagamaan kita ini akan menjadi satu keberagamaan yang lurus.
orang lain mau membenci atau memuji, mau mencaci atau memuji, tidak ada urusan. Yang penting kita senantiasa melakukan amal itu semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hadis yang panjang ini, tapi karena sudah 10 menit, nanti bisa panjenengan baca sendiri di kitab ini. Ada hadis yang menarik dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi dalam bab ini. Nanti di akhirat itu ada orang yang mati syahid, tetapi begitu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan amal perbuatannya, Allah mengatakan kadzabta. Kadzabta, ada golongan-golongan seperti itu. Karena ternyata mereka melakukan amal lahirianya itu amalan-amalan akhirat, tetapi sesungguhnya mereka itu mencari kepentingan di dunia berupa popularitas, berupa pangkat dan jabatan, berupa materi dan lain sebagainya. Maka akhirnya mereka dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita ini dari sekecil apapun sikap riak dan ingin dipuji manusia, karena hanya Allah lah zat yang berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna